teman-teman, terima kasih masih di sini di program Ceria. Nah, sekarang kita lanjut ya pembahasan kita tentang bullying tadi. Nah, tadi kan kita udah membahas nih apa penyebab seseorang menjadi pelaku bullying. Sekarang apa sih penyebab seseorang menjadi korban bullying? Ya, nah ini menarik banget karena kadang kita nggak sadar ya kenapa ya kok kita itu gampang diejek-ejek, dihina-hina gitu ya sama teman gitu ya. Nah ini kira-kira ya penyebabnya ya, karena dianggap menjadi pesaing, dianggap mengancam eksistensi dari si pelaku karena kelebihan kita. Misalnya kita ini cenderung pintar atau cenderung cantik, ganteng kayak gitu, atau cenderung kaya. Nah kemudian dianggap tidak mampu bergaul atau canggung, bergaulnya tuh nggak asik gitu loh dalam berteman. Kemudian dirasa di dalam pergaulan tuh penakut, pemalu kayak gitu. Kemudian mungkin ada kekurangan pada fisik juga ya, seperti mungkin anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu ya. Dan mungkin tipe pribadi yang sensitif, tipe tersinggungan. Nah kira-kira ini pribadi-pribadi yang rentan menjadi korban dari bullying ini ya. Nah dari korban bullying ini biasanya memang memiliki harga diri yang cenderung rendah. Jadi kayak merasa layak gitu ya diejek-ejek, layak direndahin, layak diteror, diintimidasi orang, dan kemudian nggak punya pemahaman atau nggak punya pengetahuan ya tentang hal-hal seperti ini, tentang bullying gitu dampaknya, dan dia cenderung nggak suka cerita, nggak suka melapor. Nah inilah kerentanan dari korban gitu. Nah kalau dari penonton, ini alasan atau penyebab kenapa terjadi bullying ya, misalnya dari penonton ini cenderung membiarkan gitu ya, menormalisasi, menyemangati pelaku gitu ya. Jadi kayak masyarakat juga ya kayak cenderung toleransi terhadap tindakan cyberbullying, tidak ada sanksi-sanksi sosial. Mungkin Mbak Saskia sering lihat di sosial media kan sering ya kayak artis gitu ya dihina-hina, dihujat-hujat, semua Indonesia netizen plus 62 ini semua menghujat dan itu dinormalisasi gitu loh. Nah nggak ada yang kayak membudidayakan bahwa ya berbeda itu biasa gitu. Jadi orang punya prinsip seperti itu, orang punya kisah hidup seperti itu ya terserah dia gitu loh, kenapa harus dipermasalahkan gitu ya. Terlalu ngurusin nah, gitu. Nah itu tadi, jadi itu udah jadi kayak budaya, jadi itu alasan kenapa terjadi bullying, juga cyberbullying ya. Dan kalau kita lihat ini yang paling besar ya dari hasil-hasil riset itu, yang paling besar cyberbullying itu terjadi ke arah fisik memang, ke penampilan itu di 61% gitu. Kemudian berikutnya karena masalah akademis, masalah ras, finansial, masalah agama, ya, status, dan lain-lain seperti itu. Jadi emang paling besar tuh memang biasanya kalau cyberbullying tuh lebih ke fisik penampilan. Masalah cantik, ganteng ya, timbul kecemburuan di situ. Gitu. Oke, terus gimana nih dampak cyberbullying bagi korban dan pelakunya? Nah, sebelum kita ke dampak, mungkin saya cerita sedikit ya Mbak Saskia. Jadi tentang data-data tentang cyberbullying. Jadi ternyata sejak pandemi kasus-kasus kekerasan itu meningkat ya. Juga cyberbullying itu meningkat. Jadi dari data UNICEF di 2020, 1 dari 3 anak di 30 negara menjadi korban cyberbullying. Kemudian 49% anak di Indonesia menjadi korban cyberbullying juga. Dan 31,6% memilih diam gitu. Nah, data-data dari Polri juga saya cari-cari gitu ya, Google. Nah, ternyata juga ada peningkatan untuk tindak pidana cyber ya. Polri
ada 465 kasus tindak pidana cyber sepanjang periode Januari sampai November 2020. Dan yang paling tinggi itu kasus perkara pencemaran nama baik. Jadi memang luar biasa ya dampak pandemi, dan luar biasa juga Indonesia juga ya. Warga plus 62. Plus 62 ini memang kita, makanya saya senang sekali sih mengedukasi seperti ini untuk supaya kita lebih kenal lagi ya. Sebenarnya bullying itu luar biasa loh, dampaknya luar biasa. Nah ini tadi pertanyaan Saski tadi ya, dampaknya bagi siapa dulu nih? Bagi korban atau bagi pelaku dulu ya? Bagi korban dulu. Korban deh. dulu ya. Iya. Oke, kalau bagi korban ya, kalau kita dihina terus-terusan setiap hari, misalnya ketemu teman itu lagi, pas istirahat dihina lagi, diejekin lagi, besok lagi diejek lagi, dibilangin kayak gentong lah, dibilangin cemen lah gitu ya tiap hari gitu ya, pastinya tertekan ya, tertekan, malu, kemudian jadi kayak menyimpan dendam ya. Iya. Menyimpan dendam, kemudian bisa berdampak juga ke konsentrasi belajar, jadi prestasinya nurun gitu ya, sulit tidur, kemudian jadi malas-malasan sekolah misalnya ya, terus jadi malas-malasan makan, atau mungkin malah over makannya, jadi mengalihkan ke makan kan, karena stres di sekolah digituin terus, jadi sering ngemil misalnya. Kemudian juga keluhan-keluhan fisik, misalnya sering pusing, sering nyeri lambung kayak gitu. Terus jadi kayak hilang percaya diri, ngerasa kesepian, menutup diri dari pergaulan yang tadinya menganggap pergaulan itu menyenangkan, menganggap teman-teman itu baik gitu ya. Sekarang jadi ternyata nggak seperti yang saya duga gitu. Saya digituin padahal saya nggak ngapa-ngapain gitu ya misalnya. Jadi lebih membuat batas gitu dengan pergaulan. Jadi introvert gitu ya. Jadi lebih introvert, dan ini ada dampak yang lebih berat sih sebenarnya, bahkan ke masalah-masalah kesehatan mental seperti depresi, juga bunuh diri ya. Karena ya itu tidak bisa mengaktualisasikan dirinya secara optimal. Kalau kita cari-cari data ya tentang bullying ini, banyak yang mengakibatkan sampai ke kematian bagi korban ya. Banyak gitu. Nah kemudian dampak bagi pelaku ya, pelaku ini dampaknya makin lama makin nggak sadar, makin nggak tahu batas gitu ya. Kemudian jadi kayak tumpul secara emosinya, yang harusnya kita bisa empati sama orang ya, ngomong kayak gitu tuh kita ngerasanya kayak kasar kan harusnya ya, ngerasanya kayak ketus, ngerasanya kayak kasar, kejam gitu, tapi kita nggak ngerasa itu lagi gitu loh. Udah tumpul, merasa normal gitu. Nah gitu, jadi udah hilang batas batas kesadaran untuk itu, empatinya itu. Kemudian jadi kayak kecanduan, besok bully lagi, lagi bosen nih di pelajaran gitu ya, nggak ada kerjaan jadi nggak ada kerja. Nah gitu. itu seringkali karena iseng kan. Iya. Nah kemudian kalau diteruskan lebih lanjut, biasanya bisa sampai ke resiko putus sekolah, bisa juga ke tindakan kriminal ya. Kalau ada kekerasan-kekerasan seperti itu yang terjadi, kemudian bisa sampai penyalahgunaan obat dan alkohol, dan nantinya di masa dewasa dia beresiko menjadi pelaku KDRT di rumah tangga ya, gitu. Jadi dampaknya luar biasa sih bagi korban juga bagi pelaku. Nah ternyata ada dampak juga bagi si pengamat. Nah ada juga Mbak. Jadi kita jangan mengabaikan ada pihak lain, bukan cuman korban dan pelaku ya, tapi ada pengamat juga ya. Jadi dia ada tekanan moral pastinya ya. Di sisi lain dia pengen ngebela misalnya, tapi di sisi lain kalau ngebela takut nanti dia ikut dibully. Jadi ada kecemasan, ada tekanan moral, kemudian kebingungan ya harus gimana gitu. Terus ngerasa bersalah juga, kok saya nggak bela dia ya misalnya, kayak gitu. Ada perasaan bersalah, khawatir juga akan keselamatan dia. Terus akhirnya juga karena mungkin terpapar dengan
kejadian bullying itu ya, pasti kan terbayang-bayang ya, karena dia mengamati pasti dia terbayang-bayang jadi trauma seperti itu, dan kemudian akhirnya riskan juga dia menjadi itu pelaku gitu, jadi pelaku, atau mungkin dia juga mengalihkan ke kenakalan-kenakalan seperti penyalahgunaan alkohol, obat-obatan, dan kriminal seperti itu. Jadi baik korban, baik pelaku, juga baik pengamat yang nonton ya, itu juga dampaknya luar biasa sih, sama-sama besarnya gitu. Oke, terus apakah ada nih masalah kesehatan yang dialami oleh korban bully? Ya, kita kalau bicara soal bullying ini kita kaitannya erat sekali dengan masalah kesehatan mental ya. Jadi korban-korban bullying di masa anak-anak ternyata menurut penelitian di masa dewasanya nantinya dia akan rentan untuk mengalami gangguan-gangguan kesehatan mental itu tadi, misalnya kecemasan, panik, depresi ya, kemudian keinginan untuk bunuh diri gitu ya, itu masalah-masalah kesehatan mental. Jadi harga dirinya rendah, merasa masalah keberhargaan dirinya itu juga bermasalah, dan juga ada perilaku kayak menyakiti diri sendiri, self harm, bahkan ke bunuh diri seperti itu. Jadi memang ini bukan terus, maksudnya misalnya kita dihina-hina, diejek-ejek terus langsung jadi depresi, enggak ya, tapi ini berproses gitu ya. Misalnya ketika masa anak-anak gitu ya, masa kanak-kanak dihina-hina berlanjut terus SD, SMP gitu ya. Nah, dewasanya atau remaja akhirnya itu rentan mengalami masalah-masalah kesehatan mental itu. Jadi gangguannya itu berkembang, misalnya tadinya awalnya cuma cemas, kemudian lanjut ketika ada masalah yang lebih besar jadi ke depresi dan sebagainya. Nah, kenapa seperti itu? Karena sebenarnya masalah bullying ini mengakibatkan adanya perubahan, kalau kita bicara neuropsikologi ya, kaitan psikologi sama neuron atau sistem syaraf gitu di otak kita. Ternyata ada perubahan Saski, tentang perubahan fisik struktur otak kita gitu, karena kita sering mendapat kekerasan, sering melihat kekerasan, itu ada terjadi perubahan fisik struktur otak gitu. Jadi ada perubahan pada fungsi memori dan kemampuan belajar. Nah, inilah yang menyebabkan kita beresiko mengalami masalah kesehatan mental tadi, seperti kecemasan, depresi, bunuh diri, seperti itu. Oke, terus gimana sih pencegahan dan solusi dari bully ini, Mbak? Nah, kalau kita bicara pencegahan dan solusi, nah kalau saya lebih pengen bahasnya tentang cyberbullying ya, pencegahan dan solusi dari cyberbullying sendiri. Nah, kalau pencegahan dan solusi dari cyberbullying ini, kita sebagai netizen harus cerdas dan bijak menggunakan internet. Caranya gimana? Pertama, hati-hati setiap kali kita terhubung di internet dengan orang lain. Jadi kita berpikir dulu sebelum posting, berpikir dulu sebelum berhubungan dengan orang lain di internet, berpikir dulu sebelum nge-share foto, video gitu loh. Jadi jangan langsung sembarang share, dipilih dulu apakah ini layak di-share, apakah tidak ada unsur kekerasan, tidak ada unsur pornografinya yang kita share gitu ya, apakah menyakiti orang lain atau enggak yang kita share, seperti itu. Kemudian kita posting profil kita tuh secukupnya aja, jangan identitas kita full gitu. Misalnya Saski sekolah di mana, alamatnya di mana, atau nomor handphonenya semua dicantumin di Instagramnya misalnya. Itu sebaiknya jangan sih. Nah, kemudian hindari pasang foto-foto yang nggak pantas ya, misalnya yang foto-foto yang vulgar, yang seksi-seksi misalnya kayak gitu. Kemudian waspada ketika bertemu offline dengan orang baru ya. Ini seringkali terjadi karena udah nyaman di dunia maya, di internet,
udah temenan di Facebook misalnya, udah temenan lama, udah 3 bulan sering ngobrol, kemudian ketemu langsung mau diajak ya macem-macem lah gitu ya. Nah ini juga harus diwaspadai. Kemudian lebih selektif menerima teman lah ya, menambah teman yang belum dikenal. Menggunakan pengaturan privasi juga pada akun kita, jangan dibuka privasinya. Kemudian menggunakan password ya, menggunakan password dan membatasi waktu dalam berinternet, karena kadang kita nggak sadar ya pakai Instagram tuh kayaknya sebentar, tahu-tahu udah sejam gitu. Ngeliatin Facebook kayaknya baru sejam, ternyata udah 2 jam kayak gitu. Nah terus kalau kita jadi korban dari cyberbullying, gimana sih menolong diri kita? Yang pertama, kita blok akunnya, langsung blok. Kemudian keluarkan pelaku itu dari medsosmu. Jangan biarkan dia terus-terusan mengintimidasi, mengganggu kamu, menyebarkan foto-fotomu gitu ya. Kemudian laporkan pelaku pada administrator platform yang ada. Kayak misalnya di Facebook kan ada ya, bisa dilaporkan gitu. Jadi laporkan aja. Kemudian kamu perlu juga menyampaikan apa yang kamu alami itu kepada teman terdekatmu, sahabat kamu yang memang kamu percaya, yang bisa memberi dukungan kepada kamu, kepada keluarga juga ya. Dan kalau memang sudah mengganggu kesejahteraan psikologis kamu, artinya kamu butuh ke profesional gitu. Perlu ke psikolog, atau kalau lebih berat lagi bisa ke psikiater, seperti itu. Dan yang perlu kita ingat, memang untuk masalah cyberbullying atau masalah bullying secara keseluruhan ya, kita perlu juga membela korban. Jadi kadang kita tuh kayak membiarkan gitu ya. Nah itu yang perlu kita lakukan tuh, kadang-kadang kita pas di posisi di pojokan, kemudian ada yang belain, itu luar biasa loh. Kayak dapet apa ya, dapat ngerasa tertolong. Nah tertolong banget. Nah jadilah itu, kita perlu membela korban. Misalnya kita menyampaikan prinsip bahwa yaitu berbeda itu biasa, setiap orang itu unik ya. Kemudian setiap orang itu punya kelebihan kekurangan masing-masing. Terima diri kita apa adanya, terima orang lain apa adanya. Jangan menilai orang tuh dari luarnya aja gitu, karena belum tentu gitu kan. Kemudian sebarkan juga prinsip-prinsip kedamaian. Misalnya memang orang itu salah, tapi ada kan cara yang baik, cara yang positif untuk negur dia gitu ya. Nggak dengan intimidasi, dengan menghina seperti itu. Semua orang memang pernah melakukan kesalahan, jadi perlakukan orang lain seperti kamu memperlakukan dirimu sendiri. Seperti itu sih. Oke, terus untuk pencegahannya kira-kira siapa aja nih yang turut berperan? Nah, kalau pencegahan ini sebenarnya berbagai pihak ya. Awal sekali dari keluarga ya, dari keluarga, dari orang tua, dari mungkin kita sebagai kakak, kita sebagai adik ya. Kemudian kita sebagai misalnya saudara-saudara, mungkin sebagai tante, sebagai sepupu dan lain-lain ya. Kemudian dari pihak sekolah juga, sebagai guru, di masyarakat juga sebagai pemuka agama. Banyak pihak yang sebenarnya sangat berperan dalam pencegahan ini. Gimana sih caranya? Ya sebagai orang dewasa atau yang sudah cukup dewasa ya, pertama kita memang harus sedini mungkin untuk membiasakan diri itu sering berdiskusi, sering sharing, sehingga ketika orang itu apabila anak itu mengalami masalah, dia akan datang ke orang tuanya gitu untuk langsung menceritakan masalah yang dia alami. Misalnya dia dapat tekanan dari teman sekolah, misalnya kayak gitu. Terus sebagai orang dewasa kita juga harus mengajarkan kepada anak untuk gimana sih strategi-strategi yang harus dilakukan anak apabila dia menghadapi bullying itu gitu. Bullying secara umum ataupun secara cyber, karena biasanya cyberbullying itu juga disertai dengan bullying secara langsung gitu.
dihina secara medsos, kemudian pas ketemu di sekolah dihina lagi, misalnya kayak gitu. Jadi ajarkan strategi-strateginya gimana sih. Misalnya diabaikan, menjauh ya, kalau ketemu menjauh, atau mungkin yang tadi di blok akunnya, harus kita ajarkan itu. Gimana kalau kita bisa mengajarkan kalau dia nggak terbuka. Nah itu tadi awalnya harus sering-sering membuka diskusi sama anak. Kemudian lebih menanggapi peristiwa bullying itu serius ya. Kalau anak-anak cerita, misalnya kayak anak saya yang TK, mah tadi diejekin teman, misalnya nggak usah main sama kamu tuh, nggak usah main sama dia gitu kan. Nah terus apa yang kita lakukan? Nah itu kita harus ajarkan gimana kalau anak seperti itu, apa yang kita harus lakukan gitu, apa yang harus kita ajarin ke anak. Nah terus kalau dia cerita gitu, jangan kita nggak apa-apa cuman gitu aja, jangan gitu. Jadi harus dianggap itu serius, karena itu bibit-bibit bullying sih ya dari kecil. Misalnya nggak usah temenan sama dia, nggak usah ini, misalnya kayak gitu, kayak itu udah mulai itu bibit-bibitnya. Nah kemudian beri contoh yang benar juga ya. Kita juga di rumah tuh jangan membiasakan sering kayak ngejek saudara gitu ya, kayaknya tuh senang gitu ngejek adek gitu ya, atau mungkin abahnya ngejek abahnya karena abahnya emang lucu misalnya ya, tapi ternyata itu membudidayakan bahwa ejek-ejekan tuh normal gitu. Kemudian kita perlu membantu juga anak untuk belajar mengkritisi di media-media tuh mana yang mengandung unsur kekerasan ya. Kemudian mendorong anak untuk melaporkan juga itu tadi peristiwa bullying yang dia alami itu. Kalau terjadi bullying dia harus ngapain, lapor kemana gitu ya. Kalau misalnya di sekolah ke guru, kalau misalnya di lingkungan rumah ke orang tua, kayak gitu sih. Jadi ke orang yang lebih dewasa, yang dia percaya, yang punya figur otoritas ya. Kemudian ya itu, memang kita perlu memahamkan diri bahwa konsep bullying itu bukan hal yang sederhana atau hal yang sepele gitu ya, harus menganggap itu serius seperti itu. Itu sih kalau pencegahannya dari berbagai pihak ya. Intinya dimulai dari kita dulu, misalnya kayak di pergaulan anak-anak ya, di rumah gitu, ada yang ngebully temannya, terus kita biarin gitu ya, padahal anak tetangga, maksudnya bukan anak kita misalnya ya, kita tegur. Nah misalnya Saski ngelihat adeknya siapa tapi bukan adeknya Saski misalnya gitu ya, terus dibiarin aja, jangan gitu. Sebaiknya kita bilang, ayo ngomongnya yang baik ya, sama temennya ngomongnya yang baik, ayo semua ditemenin ya, nggak boleh pilih-pilih teman. Jadi sebenarnya sesimpel itu, dimulai dari hal yang sederhana. Ketika kita melihat hal-hal kayak gitu, kita ngomong yang benar gimana gitu. Itu sih. Oke, sekarang gimana ya Mbak cara penanganan cyberbullying yang ada di Kabupaten Tabalong ini? Nah, kalau penanganannya, sebelum kita masuk ke penanganan di Tabalong ya, pertama untuk penanganan secara umum yang perlu kita pahami pertama adalah deteksi dini. Deteksi dini itu adalah kita taunya orang ini ngalamin bullying tuh dari mana? Coba. Kita kan harus tahu kan, itu namanya deteksi dini. Jadi kita harus tahu dulu kalau kita mau nangani gimana caranya nangani. Nah, nangani itu sebenarnya awalnya dari deteksi dini atau peka. Kita harus peka dulu. Peka sama misalnya Saski ini kok belakangan ya, misalnya untuk si korban ya, deteksi untuk si korban ya, kok belakangan dia kok agak pendiam ya, kurang ceria ya, nggak seperti biasanya ya. Kemudian misalnya kok ada kayak memar-memar ya di tangannya ya, misalnya kayak gitu. Kok ada kayak robek-robek ya bajunya habis main ya misalnya. Terus misalnya ada kayak kotor misalnya di bajunya pulang sekolah. Terus yang tadinya semangat sekolah, semangat berteman jadi kok males kayak gitu. Yang tadinya makannya 3 kali kok jadi cuman sekali makannya misalnya. Jadi
ada perubahan-perubahan perilaku ya, kok jadi sensitif, mudah tersinggung gitu. Itu biasanya kita lihat dari situ. Nah, kalau kita udah lihat nih orang ada nih saudara kita atau anggota keluarga kita ada perubahan-perubahan perilaku, itu berarti ada sesuatu gitu. Nah, ketika ada sesuatu kita ajak bicara, ajak komunikasi, kita deketin, kita cari tahu caranya. Aku lihat misalnya sebagai teman ya, aku lihat kamu kok nggak seceria biasanya, ada yang bisa aku bantu misalnya kayak gitu. Jadi pertama dengan deteksi dini itu dengan peka. Kemudian kalau kepada kepada pelaku, misalnya kok dia itu makin agresif ya, makin mudah kasar ya, makin mudah marah ya orang ini ya. Memang tadinya dia emang mudah marah, tapi kok kemudian kok dia tiba-tiba beli ini kayak punya uang ini, punya yang itu gitu ya, nggak jelas gitu ya. Terus kok makin nggak tanggung jawab sama tugasnya. Jadi perubahan-perubahan kayak gitu ya, sebenarnya hal-hal sederhana yang nggak bisa kita sederhanain gitu. Kalau kita peka, itulah deteksi dini kita. Nah, ketika kita bisa mendeteksi dini ya, kayak misalnya korban tuh juga biasanya mengalami kok sering pusing, ngeluh sering pusing gitu ya, kok prestasinya turun gitu ya. Nah, itu berarti ada sesuatu gitu. Nah, dari situ kalau misalnya di Tabalong, kita misalnya kalau dari keluarga bisa langsung pihak keluarga mengadukan ke UPTD PPA Tabalong, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ya, Kabupaten Tabalong. Kemudian bisa juga misalnya ditemukan kasusnya di sekolah, biasanya dari pihak sekolah juga bisa mengadukan ke UPTD PPA seperti itu. Nah, kemudian kalau memang kasus bullyingnya ini sudah ada perilaku kriminalnya ya, sudah misalnya ada tindakan pemukulan ya, udah sampai babak belur gitu ya, sampai mungkin ada luka berdarah ya atau lebam seperti itu ya, itu udah tindakan kriminal. Itu juga bekerja sama dengan Polres Tabalong, kira-kira seperti itu. Jadi itu penanganannya di Tabalong. Kalau ke PPA itu lebih kepada pemulihan psikologisnya ya, dari psikolognya, pemulihan psikologisnya supaya kondisi psikologis yang tadinya trauma dengan kekerasan yang dia dapatkan ya, itu lebih bisa pulih lagi, kembali mungkin bisa lebih ceria, bisa prestasinya baik lagi, tidurnya enak, makannya enak gitu. Ya, penutup untuk pembahasan kita di sore hari ini, jagalah jejak digitalmu ya. Jadi kita perlu benar-benar menjaga jejak digital kita, karena apa yang sudah kita posting, apa yang sudah kita share gitu tetap ada di big data. Jadi nggak bisa terhapus ya, tetap bisa dilacak dengan kecanggihan IT sekarang ya. Dan jejak digital yang negatif, yang jelek-jelek itu ya bisa merusak reputasi dan nama baik kita. Jadi pilihlah posting konten-konten yang positif ya, berpikir dulu sebelum posting, tidak mengumbar kegalauan ya di internet, posting yang positif lah ya. Kemudian sadar akan citra diri yang kita bangun di media sosial seperti itu. Oke, teman-teman jangan kemana-mana ya. Setelah ini ada Ibu Yana yang akan bercerita tentang sepatu untuk Udin. Dadah!